Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Zulfikar. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma brute force. Terdapat anggota saya yang bernama Bung Muhammad Andrian Wicaksono Bayotri Setiabudi. Dimulai dari pengertian algoritma brute force. Algoritma brute force ini merupakan bentuk algoritma yang sangat kompleks, karena untuk dapat menyelesaikan masalah dengan teknik straightforward atau lempeng ini membutuhkan banyak masukan dan juga pertimbangan secara logis, sehingga dapat diperoleh sebuah keputusan pemecahan masalah yang langsung mengacu atau menuju pada hasil yang diinginkan. Algoritma brute force ini biasanya menggunakan pendekatan yang disarankan pada penyataan masalah atau problem statement, dan juga definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force ini membutuhkan sebuah cara yang jelas namun sederhana. Dan algoritma brute force ini ada kelebihan dan kelemahannya. Dimulai dari kelebihannya, yaitu dapat mempertimbangkan banyak opsi dan menyaring satu dari sekian banyak solusi atau opsi yang ditawarkan, sehingga proses pemecahan masalah yang dilakukan akan menjadi baik dan juga lebih optimal. Kelemahannya dari algoritma brute force yaitu disebabkan karena algoritma brute force membutuhkan kumpulan banyak opsi terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Hal ini membuat pertimbangan dalam memilih opsi akan menjadi lambat. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Bayu Tri Setiabudi, NIM 2018 420047. Karakteristik algoritma brute force. Algoritma brute force umumnya tidak cerdas dan tidak mangkus atau tidak efektif, karena ia membutuhkan jumlah angka yang besar dalam penyelesaiannya. Kadang-kadang algoritma brute force disebut juga algoritma naif. Algoritma brute force seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakmangkusannya itu atau ketidakefektifannya itu. Tetapi dengan mencari pola-pola yang mendasar, keteraturan, dan trik-trik khusus biasanya akan membantu kita menemukan algoritma yang lebih cerdas dan lebih mangkus. Untuk masalah yang ukuran kecil, kesederhanaan brute force biasanya lebih diperhitungkan daripada ketidakmangkusannya. Algoritma brute force sering digunakan sebagai basis bila membandingkan beberapa alternatif algoritma yang mangkus. Meskipun brute force bukan merupakan teknik pemecahan masalah yang mangkus, namun teknik brute force dapat diterapkan pada sebagian besar masalah. Selain itu, algoritma brute force seringkali lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih, dan karena kesederhanaannya, kadang-kadang algoritma brute force dapat lebih mangkus ditinjau dari segi implementasinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian dari Teknik Informatika kelas A, NIM saya 2018-420086 dari kelompok algoritma brute force, dengan pembagian tugas menjelaskan cara kerja algoritma brute force. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sederhana mungkin dan jelas. Algoritma brute force merupakan suatu teknik biasa digunakan bila si penyusun algoritma lebih mempertimbangkan memperoleh solusi dan problem secara langsung. Cara kerja yang dilakukan algoritma brute force adalah membandingkan karakter demi karakter, antar kata atau string yang dicari dengan string sumber. Apabila tidak sesuai, maka akan dilakukan penggeseran posisi dari kiri ke kanan. Demikian seterusnya sampai menemukan string yang dicari. Saya di sini untuk memiliki satu contoh kasus untuk metode algoritma brute force. Di sini saya memiliki teks
yang bisa diwakilkan dengan abjad X, yaitu teksnya HRUNIZATION. Berarti ini 11 kata. Di patternnya atau yang diwakilkan dengan abjad Y, ini ada tulisan synchronization yang berarti 15 kata. Di langkah ke-1 ini, karakter pertama berbeda dengan pattern yang sudah ditentukan. Selanjutnya digeser ke sebelah kanan sebanyak 1 kali. Di langkah kedua, tulisan X-nya bergeser 1 kotak. Jadi pada langkah kedua masih belum ditemukan kecocokan karakter pertama pada teks dengan karakter kedua dari pattern, maka digeser 1 kali ke sebelah kanan. Di langkah ketiga, ini sudah bergeser 2 kotak untuk teks abjad X, teks yang diwakilkan abjad X bergeser 2 kotak. Jadi pada langkah ketiga masih tidak ditemukan kecocokan antara karakter pertama dalam teks dan karakter ketiga dari pattern, maka digeser sebanyak 1 kali ke sebelah kanan. Pada langkah keempat ini sudah bergeser 3 kotak. Jadi di sini masih belum ditemukan kecocokan antara karakter pertama dalam teks dengan karakter keempat dari pattern, maka digeser sebanyak 1 kali sebelah kanan. Di langkah terakhir, ditemukan kecocokan antar teks dan pattern. Contoh di atas menunjukkan bagaimana algoritma brute force berjalan. Algoritma brute force berjalan akan mencocokkan string dari kiri ke kanan. Apabila tidak cocok, maka akan terus bergeser ke sebelah kanan sampai string yang dicari cocok dengan pattern. Sekian presentasi kami tentang algoritma brute force. Terima kasih.